demikian itu kena prank. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kaum nggak berpikir. Demikian juga bidadari. Bidadari itu bukan dari jenis manusia. Nggak akan dikawinkan kok sama bidadari, Nandar. Aduh, jangan nangis kau, Nandar. Oke ya. Oke, ayat Quran surat berapa tadi? Quran surat An-Nahl ayat ke-72 itu, teman-teman, itu berbicara kenikmatan yang sudah Allah berikan di dunia. Memang di dunia ini pasangan kita ini adalah perempuan, itu yang dimaksud. Makanya kalau kamu baca ayat dan penjelasannya. Ini ya. Ini loh, penjelasannya begitu gamblang, begitu jelas. Bentar. Nih Rudi, surat An-Nahl ayat 72. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Allah menciptakan istri-istri. Kamu nggak baca istri-istrinya? Hah? Nah, apakah bidadari juga adalah istri? Bidadari itu adalah istri. Nih, ayatnya. Kalau aku jelas ayatnya. Nih, surat Al-Waqiah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alnahunna abkara. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Kalau perawan ya pasti perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki itu perjaka. Dari sini saja kamu nggak bisa menjelaskan. Dari sini saja kamu salah di dalam memahami Islam. Baca Quran surat An-Nahl ayat 72, itu jelas loh, Allah ciptakan istri-istri. Di dalam Al-Quran, yang namanya bidadari itu adalah istri. Bahkan istri kita, orang Islam yang punya istri yang soleha, maka akan menjadi ratu bidadari. Makanya ada hadis begini, ad-dunya mata'un, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Kamu pikir yang namanya bidadari itu laki-laki? Bidadari itu adalah perempuan, Dudul. Satu. Kemudian, hadis. Kamu tanya Ustadz Wapi, kalau nggak percaya sama saya, kalau mutafakun alaih, ini pasti sahih. Kamu nggak ngerti mutafakun alaih? Nih, ini mutafakun alaih. Nomornya. Oke. Ini loh, jelas hadis sahih loh. Nih, ya. Nomor, biar ku cari nomor. Oke, gini aja kamu. Kamu cari gini dengan kata kunci. Dengan kata kunci, manusia pada hari dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana dan tidak hitan. Ada di situ nanti. Ya, coba hadisnya sama itu, mutafakun alaih. Oke. Itu hadis sahih itu, mutafakun alaih. Yang namanya nomor-nomor itu nggak pernah ada, Rudi. Itu penomoran itu orang yang menerbitkan di Indonesia pakai nomor. Kalau dalam kitab nggak ada nomor-nomor itu. Ngawur aja. Coba kamu cari kitab yang berbahasa Arab, ada nomornya nggak? Oke. Si Rudi kembali tidak bisa membuktikan kalau di dalam Kristen ini tidak ada kawin mengawin. Rudi, saya tunjukkan Alkitab kamu. Ini ya. Saya tunjukkan Alkitab kamu, Rudi. Perhatikan. Wahyu 19 nomor 7. Kairomen kai agaliomen kai dosomen ten dosan hautohoti elten ho gamosto arnion kai gune. Kai hegune. Gune itu apa? Nih, istri, wife. Kita buka Wahyu 19. Wahyu 19 nomor ke-7. Rudi perhatikan. Nih Rud. Ini jelas loh. Nih saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya juga sama. Nih Rud. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Di dalam bahasa Yunaninya di sini apa? Arnio kai
He gune. Gune itu istri. Tuh, Anda tuh di sini. Gune adalah istri. Kalau Yesus kawin dengan dengan bidadari di sorga itu ada dalilnya. He gune. Kemudian banyak orang Kristen yang kemudian berasumsi bahwa Yesus kawin dengan gereja. Ini dalam bahasa Yunani dengan seorang wanita, bukan dengan lembaga, bukan dengan jemaat, bukan dengan agama. Yesus kawin dengan seorang istri, hegune. Sekarang saya tanya nih, kalau di dalam Wahyu 19 nomor ke-7, Yesus mengawini seorang perempuan, kenapa orang Kristen tidak percaya di dalam surga ada perkawinan? Ayatnya jelas. Wahyu 19 nomor 7, Yesus mengawini seorang perempuan. Der kamu. Balik kau Nandar, dapat aku ini. Balik apa? Kamu nggak menjawab, nggak membantah. Intinya aku menjawab. Kristen Yesus yang kawin. Nah, ada ku jawab Efesus. Oke. Efesus apa? Efesus itu ucapan Paulus. Loh, mau ya ucapan siapa dari kitab kami? Kau orang intelek apa enggak? Jangan tegang. Ya. Tegang. Nanti dibantah aja lagi ya. Matikan mic-mu. Ya. Ya. Nandar ini orangnya kurang intelek. Mau apapun itu di kitab kami, ucapan Paulus bahkan ucapan setan sekalipun ada di kitab kami, ya itulah isinya. Mana bisa dia bilang intelektualnya nggak ada. Kita berdiskusi tentang kitab. Ada Paulus itu. Itu kan ucapan Paulus. Rendah IQ-nya kawan, rendah nalarnya, rendah keilmuannya. Ya, oke. Saya sudah jelaskan Efesus 5 ayat 22 dan 23. Bagaimana melihat pernikahan Yesus? Hai istri, tunduklah kepada suami seperti Tuhan, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi hubungan pernikahannya itu Yesus dan jemaat, suami dan istri. Aduh, itu aja kau nggak paham Nandar. Sudah. Mana yang membantah tidak ada kawin? Matius 22 ayat 30. Kan sudah kubacakan tadi. Aduh. Mana ada ayat seperti itu di tempatmu Nandar? Matius 22, ntar ya 22 ayatnya ke-30. Dibilang begini Nandar, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Sesudah nanti dibangkitkan Nandar, tidak ada kawin lagi, baik dia menuju sorga maupun menuju neraka seperti malaikat. Ada enggak di dalam Islam dijelaskan malaikat kawin? Gak ada. Buktinya malaikat sampai hari ini bosan enggak? Enggak bosan. Pahami dulu itu Nandar. Nah, kemudian kau lucu sekali Nandar. Aku kasih surah 16 ayat 72 dan kau hanya berhenti sampai mana? Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri. Oh, dibilang di situ istri-istri. Saya enggak nanya itu. Ayat selanjutnya kau bacakan. Dari jenis kamu sendiri. Jin itu jenis manusia enggak? Enggak. Makanya manusia enggak bisa kawin sama jin. Bidadari itu jenis manusia enggak? Enggak. Makanya tidak bisa kawin sama manusia. Pahami dulu itu Nandar. Lah lantas kau kena prank dikawini sama apa? Jangan-jangan kau dikawini nanti sama manusia juga. Atau kerbau, jangan-jangan kalau bisa disilang manusia dengan kerbau. Ya. Kemudian kau bilang, wah istri kita nanti bisa jadi ratu. Kalau istrimu masuk surga. Kalau tidak. Dan sekarang pertanyaanku nanti kau jawab, lah perempuan dapat apa? Kalau suami istri masuk surga, kalau nggak masuk surga gimana Nandar? Sama siapa dia? Karena tidak ada satupun surah yang mengatakan wanita mendapat pasangan di surga. Nggak ada Nandar. Jadi wanita itu tidak akan masuk surga yang berpasangan. Kalau nggak berpasangan silakan. Di mana ayat di dalam Quran? Carikan saya. Kalau laki-laki nanti dikasih bidadari. Wanita dikasih apa? Tolong kau carikan saya Nandar. Biar jelas. Lihat muka kau sudah ketakutan. Tidak ada ayatnya yang kau kasih itu. Ya Nandar. Nah, kemudian Nandar. Apa ini? Kau bilang kitab tidak ada nomor. Ya terima kasihlah.
Kau membukakan bahwa kitab yang kau pegang ini palsu karena sudah punya nomor, sudah punya ayat. Bukan aku yang bilang kau. Quranmu sekarang kan ada ayat. Surah 16 ayat 1 palsu. Ya, terima kasih Nandar. Oke. Sekarang Nandar, apalagi yang mau kau sanggah? Nggak ada. Aku sudah kusanggah kau habis. Kau belum bisa menyanggaku. Mana ayat yang mengatakan bidadari itu manusia sehingga bisa dinikahkan? Kau tahu penciptaan bidadari kapan? Kau jelaskan dulu kapan penciptaan bidadari. Aku mau tahu dulu. Ya, biar kita lihat. Wow, nanti di sana dia kembali perawan. Nenekmu kiper. Kalau kembali perawan, buat apa banyak-banyak bidadari? Satu aja cukup. Artinya apa? Ada ketidakpuasan di dalam surgamu. Sampai harus 72 orang. 72 bidadari. Kalau kepuasan itu nikmat, satu aja cukup. Orang dia kembali perawan. Yang mau dicari apa? Sempit. Kan katanya sempit juga kembali. Orang namanya perawan. Jadi kalian ini kena prank. 72 katanya. Mana ada dibilang 72 di situ. Kalian tambah-tambahi. Biar kalian yang on ini mau nerima dan masuk ikut di sana. Jangan kau tambah-tambah kitabmu. Terima kasih. habis ini gua balik saya ya. Habis, silakan. Oke, sebentar. Rudi nggak ada ilmu si Rudi nih. Ya, pencet Nandar. Aku udah pencet, jangan kau pencet lagi. Silakan. Aduh, siap. Teman-teman, inilah Rudi ya, katanya Yesus menikah dengan jemaat. Itu nggak ada dalilnya. Yesus menikah dengan jemaat yang mana? Iya, jemaat yang namanya Maria Magdalena, jadi bidadari. Nih, gua tunjukkan. Kalau jemaat itu dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Nih, Rudi. Matius 16, nomor 18. Yang namanya jemaat di dalam bahasa Yunaninya adalah eklesian. Ya. Nih. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Kalau jemaat itu, Rudi, kamu katakan Yesus menikah dengan jemaat. Dari mana kamu mendalilkan itu? Nih, kalau jemaat itu dalam bahasa Yunaninya adalah eklesian. Berbeda dengan Wahyu 19 ayat ke-7. Kairomen kai agaliomen kai dosomen tendosan hautohoti elten hokamos tau arnio kai hegune. Gune itu istri, bukan jemaat. Ini loh, Rud. Nih. Tuh. Yang namanya gune itu adalah wanita. Wife, my lady, bukan jemaat. Jangan kamu mengatakan saya tidak ilmiah. Justru dari tadi saya ilmiah. Yesus di dalam sorga menikah. Kamu hanya mengulangi perkataan-perkataanmu yang sudah kamu sodorkan kepada saya. Kalau pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, saya percaya memang di hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin. Yang ada kawin mengawin itu di dalam sorga. Wahyu 19 ayat ke-7. Rudi, di dalam Matius 19:29 Yesus saja menjanjikan 100 bidadari. Bahkan ini diakomodir, dilegitimasi oleh ucapan si Paulus di dalam 1 Korintus 2 nomor 9. Nirod, ini loh kamu nggak baca ini tadi. Tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dari mana Paulus mendapatkan ini? Tertulis di mana? Di dalam Injil yang asli. Di mana itu? Di dalam Wahyu Elia. Nih, tafsirannya, Rud. Ya, tuh. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Inilah Injil Yesus. Makanya ceritanya, kisahnya diadopsi oleh si Paulus. Kamu lain ditanya, lain dijawab.
Kamu tadi tanya apa? Nggak ada urgensinya pertanyaanmu itu. Kalau pertanyaan saya berkelas. Kalau statement yang saya sampaikan berkelas. Yesus kawin, Wahyu 19 nomor ke-7. Itu bukan dengan jemaat. Kalau jemaat itu eklesias. Kalau sendiri. Kalau banyak, kalau sendiri eklesian. Kalau banyak eklesias. Di situ, gune. Kamu tahu gune apa enggak? Gune itu istri. Dan Yesus bisa menikahi lebih daripada satu istri di dalam sorga. Karena di situ ada kata gune. Gune itu jamak. Nanti Yesus menikah lebih daripada satu istri, Rud. Gune itu istri, Rudi. Ini loh, kamu nggak usah... mohon maaf, kembali ke teman-teman ya. Gune itu seorang. Jadi Yesus akan menikahi seorang istri, a woman, wife. Bukan eklesia. Jeder kamu. Gini saja, kamu akui saja kalau di dalam surga Kristen ada kawin mengawin. Kalau di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, kamu tanya Ustadz Wapi. Kamu kan suka debat sama Ustadz Wapi ini. Ustadz, bener nggak di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin dalam Islam? Yaumul Ba'as namanya. Benar. Setelah hari kebangkitan ada padang mahsyar. Setelah padang mahsyar ada yaumul hisab. Setelah yaumul hisab ada yaumul mizan. Setelah yaumul mizan ada sirat. Siratul mustaqim, sorga dan neraka. Di sorga inilah Yesus menikah, Rudi menikah. Kalau Rudi masuk Islam dan bertobat, ya nanti Rudi masuk sorga. Matius 19:29, Yesus menjanjikan 100 bidadari. Itu di mana? Di sorga, Rud. 1 Korintus 2 nomor 9. Masih kamu mau lanjut? Kalah mulu debat nih, Rudi. Jangan nangis. Aduh, terbengong dia. Saya gini aja tanya, Rud. Di mana kata gune dimaknai sebagai jemaat? Di mana? Kamus mana? Coba. Jangan kabur. Sejak kapan gune artinya eklesia? Kalau jemaat itu dalam bahasa Yunani. Jangan kau banyak bicara. Pencet. Biar ku jawab. Kabur. Babak belur. Oke. Terima kasih Nandar. Inilah memang ku bilang, intelektual kau nggak ada. Tidak pernah ku bilang yang di Wahyu itu tulisan gune itu secara letterlet adalah jemaat. Bukan begitu cara melihatnya Nandar. Kita melihat ke Efesus. Efesus juga dikatakan gune juga. Hai istri, tunduklah idios kepada suamimu, aner, apalagi seperti host kepada Tuhan, kurios. Sudah. Hai istri, gune, tetap gune. Hendaklah kamu tunduk, idios, kepada suamimu, aner, seperti host, apalagi kepada Tuhan. Kan sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ayat selanjutnya, yang 23. Tenang Konandar. Ya. Lanjut, 23. Dibilang sini, karena hoti, suami, aner, Amy adalah kepala istri, kephale, istri, gune. Sama seperti host, Kristus adalah kepala, kephale, jemaat, eklesias. Kan sama katanya. Ngerti nggak? Sama seperti. Jadi kalau hubungan suami istri di manusia sama dengan hubungan suami istri di Yesus dengan jemaat. Paham nggak Konandar? Aduh, itu aja nggak paham. Kemudian kau membilang di apa tadinya? Di Matius 19 ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bapak atau ibunya, anak laki-laki atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wow, dia akan menerima istri 100 kali lipat. Bukan begitu maksudnya Nandar. Jadi dia menerima bapak 100 kali lipat, menerima ibu 100 kali lipat. Dan itu di bumi, mengikut Yesus, bukan dibilang di sorga. Aduh Nandar. Matius 22:30, pada hari akhir kehidupan kami seperti para malaikat. Hari akhir itu apa? Itu kan sudah kebangkitan.
Setelah kebangkitan ada kematian lagi, kan tidak ada. Ya. Kemudian Nandar, kau buka surah 30 ayat 21. Ubal-balik kau sekarang. Surah 30 ayat 21 Nandar. Coba kau buka itu. Ar-Rum. Surah 30 ayat 21. Kalian itu kena prank. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kau kaum enggak berpikir. Kenapa diciptakan dari jenisnya? Biar dia merasa tentram, dia merasakan kasih sayang. Kalau diciptakan tidak dari jenisnya, dia tidak tentram dan tidak ada kasih sayang. Samalah kau itu nanti menikahi kerbau. Kan dari jenis lain. Ada nggak kasih sayang ketika kau menikahi kerbau? Nggak ada. Ada nggak rasa tentram ketika kau menikahi kerbau? Nggak ada. Demikian juga bidadari. Bidadari itu bukan dari jenis manusia. Nggak akan dikawinkan kau sama bidadari, Nandar. Ya. Bidadari yang dimaksud adalah istrimu sendiri. Itu pun kalau istrimu ikut ke surga. Kalau dia ke neraka, jomblo habis kau di surga. Yang kau baca itu kan otakmu terkontaminasi kitab karangan manusia, hadis-hadis itu. Karangan manusia itu. Mana ada perintah Allah menuliskan hadis? Mana ada perintah Allah hadis itu dijaga? Tidak terjabat tangan manusia. Enggak ada. Kau bilang 72 bidadari untuk apa? Kalau satu bidadari kau ui-ui kembali perawan, tidak perlu 71 lagi. Yang satu ini aja enggak habis kau buat. Dan kalau sampai kata seperti kayak 70 tahun, malak mah burung kau itu. Malak sampai peor-peor, pira-piranya sampai mata. Kan ngomong kosong doang. Seks itu enak karena singkat. Kalau dia sampai 4 jam, 5 jam, malak pira-pirami. Aduh, terima kasih. Lawak-lawak ada aku sampai keringat. Aduh, jangan nangis kau Nandar. Ayo lagi.